warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Chandra Kirana dengan NIM 2023-60189 mau mempresentasikan tugas individu manajemen strategik, yaitu analisis perumusan strategi perusahaan PT Campina Ice Cream Industry Tbk. Nah, sebelumnya ini adalah profil perusahaan di mana dia menjelaskan sejarah singkat Campina yang didirikan tahun 1972 di Surabaya oleh Darmo Hardi Pranoto. Awalnya kan bernama CV Pranoto, terus berkembang menjadi PT Campina Ice Cream Industry pada tahun 1994 dan go public di BEI dengan kode CAMP atau CEM pada tahun 2017. Nah, dia itu ada produk unggulannya seperti Hula Hula, Concerto, Tropicana, dan Luve. Terus di sini juga memuat visi dan misi, yaitu visinya menjadi produsen es krim terbesar dan terbaik di Indonesia, dan misinya itu perusahaan berorientasi pasar, mengoptimalkan aset, dan mempertahankan lingkungan. Terus ini adalah struktur organisasinya. Jadi dia tuh menampilkan bagan struktur organisasi Campina secara hierarki. Mulai dari RUPS, yaitu rapat umum pemegang saham yang ada di paling atas. Terus ada Dewan Komisaris, Presiden Direktur, hingga 4 direktur di bawahnya, yaitu ada Direktur Keuangan, Direktur Produksi, Direktur Penjualan, dan Direktur Umum. Nah, masing-masing ini dia membawahi fungsi seperti Finance, QA, QC, QS, Production, Sales and Distribution, HRD, dan Umum. Terus selanjutnya ada pestle analysis. Di sini pestle itu kan singkatan dari politics, ekonomi, society, teknologi, environment, dan law. Nah, secara singkat, politicsnya itu mengenai regulasi BPOM dan dukungan pemerintah ke sektor manufaktur. Terus kalau ekonomi itu dia lebih ke arah inflasi bahan baku dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Society itu merupakan kayak gaya hidup konsumtif dan tren makanan yang praktis, tren yang sedang akhir-akhir ini tuh apa. Terus teknologi itu dia lebih ke arah produksi teknologi yang modern dan digital marketingnya. Terus environment yaitu pengelolaan limbah dan tuntutan kemasan ramah lingkungan. Nah, law itu merupakan kepatuhan keamanan pangan. Nah, Indonesia kan mayoritas muslim, jadi dia tuh ada sertifikasi halal dan juga ada perlindungan mereknya. Terus yang selanjutnya ada Porter's Five Forces. Di sini itu ada buyers, suppliers, new entrants, substitutes, dan rivalry. Nah, buyers ini aku ituin high karena konsumen tuh punya banyak pilihan merek dan sensitif akan harga. Terus kalau suppliers aku kasih low karena bahan baku tersedia dari banyak pemasok. Posisi tawar Campina kuat. Terus kalau new entrants itu aku tulis medium. Jadi karena dia tuh butuh investasi besar, merek kuat jadi hambatan. Terus substitutes medium ada yogurt, frozen dessert, minuman dingin sebagai alternatifnya. Terus rivalry-nya tuh aku tulis high karena persaingan ketat kan, ada ice, ada walls, dan ada diamond juga. Terus selanjutnya adalah resource based view atau RBV. Nah, ini tuh dia lebih ke arah mengidentifikasi sumber daya dan kapabilitas internal Campina yang menjadi keunggulannya. Contoh, merek Campina yang kuat. Terus juga ada jaringan distribusi dan cold chain yang luas. Terus ada juga fasilitas produksi berstandar tinggi yang mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan kualitas yang konsisten.
Terus juga ada inovasi produk yang berkelanjutan, mulai dari mengembangkan varian rasa, varian bentuk, kemasan baru sesuai tren, serta preferensi konsumen yang mampu mempertahankan daya saing di pasar es krim. Terus ada SDM yang berpengalaman. Selanjutnya ada pengalaman industri yang panjang selama lebih dari 50 tahun. Jadi dia itu bisa memberikan pengetahuan mendalam mengenai pasar, perilaku konsumen, dan strategi bisnis yang menjadi keunggulan dibandingkan pendatang barunya. Selanjutnya adalah Frio Analysis. Frio itu merupakan valuable, rare, inimitable, organized. Nah, untuk Frio Analysis ini, merek dan jaringan distribusi itu dia memenuhi semua kriteria Frio. Jadi merek Campina juga keunggulan kompetitif berkelanjutan dan jaringan distribusinya juga unggul. Terus untuk fasilitas produksi, keunggulan kompetitifnya sementara, jadi tidak rare dan tidak inimitable. Untuk inovasi produk dan SDM itu adalah paritas kompetitif, valuable, tapi nggak unik. Selanjutnya kita masuk ke SWOT analysis. SWOT ini merupakan strength, weaknesses, opportunities, dan threats. Nah, untuk strength, Campina ini merupakan merek yang dikenal luas ya, jadi distribusinya tuh nasional, dan pengalamannya kan tadi udah disebutin sebelumnya adalah 50 tahun lebih. Terus fasilitasnya juga modern dan ada kemampuan inovasi juga. Nah, kalau untuk weakness, nah itu dia kan es krim, jadi ketergantungan bahan baku, penjualan musiman, tekanan merek internasional, serta biaya cold chain yang tinggi. Terus ada opportunities. Kalau opportunities itu pertumbuhan penduduk, daya belinya jadi meningkat. Terus e-commerce juga udah ada, sekarang udah ngetrend banget e-commerce. Terus tren produk sehat dan ekspansi pasar. Untuk threats, kan ada juga nih pesaing-pesaing yang memproduksi es krim juga, kayak Ice, Wolf, dan lain-lain. Itu kompetitornya kan besar-besar. Terus juga ada kenaikan harga bahan baku, terus ada produk substitusi, perubahan gaya hidup, dan juga ada inflasi. Nah, untuk kompetensi inti ini dia tuh merangkum 4 kompetisi inti Campina. Kekuatan merek, brand equity, dimana ini merupakan merek lokal ya dan dikenal luas serta dipercaya konsumen. Terus juga jaringan distribusi dan cold chain, dimana dia bisa mendistribusikan es krim ke berbagai wilayah Indonesia dan tetap menjaga kualitasnya juga. Terus juga ada kemampuan inovasi, jadi dia bisa mengembangkan varian-varian baru sesuai dengan tren yang ada. Karena udah 50 tahun lebih kan, udah pasti tren ice creamnya kan beda-beda. Terus juga ada pengalaman industri, sedangkan pengalaman industri ini udah panjang banget. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah matrix SWOT atau TOWS. Nah, di sini itu menyilangkan faktor internal dan eksternal, di mana menghasilkan 4 strategi. Ada SO, yaitu Strength and Opportunities, di mana ekspansi dan produk rendah gula memanfaatkan kekuatan dan peluang. Terus kalau Weakness and Opportunities itu digital marketing dan produk sehat untuk mengatasi kelemahan dengan peluang. Terus strategi Strength and Threats itu diferensiasi produk dan efisiensi produksi untuk menghadapi ancaman. Terus strategi Weakness and Threats itu diversifikasi pemasok dan pengendalian biaya cold chain. Nah, selanjutnya adalah formulasi strategi bisnis, di mana dia tuh menerapkan strategi diferensiasi sebagai strategi utamanya. Alasannya karena merek kuat, inovasi produknya juga beragam, terus kualitas kan konsisten, dan dia bisa mengikuti tren pasar. Nah, kenapa bukan cost leadership?
Karena industri es krim kan memiliki biaya bahan baku dan distribusi dingin atau cold chain yang relatif tinggi. Terus persaingan harga dengan kompetitor besar seperti Ice juga cukup ketat, sehingga sulit menjadikan harga murah sebagai keunggulan utama. Terus kenapa bukan fokus strategi? Nah, Campina ini kan menargetkan pasar yang luas di seluruh Indonesia, jadi bukan hanya segmen atau wilayah tertentu. Terus juga ada jaringan distribusi nasional yang menunjukkan bahwa perusahaan tuh berupaya menjangkau berbagai kelompok konsumen. Terus selanjutnya adalah formulasi strategi fungsional, di mana dia itu ada pemasaran, operasi, SDM, keuangan, dan teknologi informasi. Dimana pemasaran ini kayak lebih ke arah memperkuat digital marketingnya melalui sekarang kan medsos udah gencar banget ya, jadi bisa lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, terus kita juga bisa kerjasama dengan influencer, terus juga ada e-commerce dan lain-lain untuk mengembangkan promosi serta bisa nonjolin keunikan. Terus ada operasi itu lebih ke arah efisiensi produksi ya. Terus kalau SDM tuh lebih meningkatkan kompetensi karyawannya melalui pelatihan. Terus ada keuangan ini lebih ke arah mengendalikan biaya operasional dan distribusinya, lalu mengalokasikan investasi pada pengembangan produk baru. Terus selanjutnya adalah teknologi informasi, dia tuh lebih ke arah mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung produksi, distribusi, pemasaran digital, dan analisis data pelanggan. Selanjutnya adalah prioritas implementasi strategi, di mana dibagi menjadi 3. Untuk jangka pendeknya yaitu 0-1 tahun, itu merupakan penguatan digital marketing dan brand awareness. Tujuannya supaya untuk meningkatkan kesadaran merek dan memperluas jangkauan pasar. Terus jangka waktu menengah 1-3 tahun. Ini lebih ke arah pengembangan produk yang inovatif dan sehat seperti rendah gula dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah jangka waktu yang panjang 3-5 tahun. Ini tuh lebih ke arah transformasi digital dan optimalisasi distribusi nasional. Nah, jadi kesimpulannya dan rekomendasi menyimpulkan bahwa kekuatan utama Campina itu ada di merek karena dia udah lama banget kan. Terus ada di distribusi dan pengalaman industri. Nah, strateginya kan diferensiasi yang direkomendasikan karena sesuai dengan keunggulan tadi. Terus diimplementasikan melalui digital marketing, inovasi produk sehat, dan transformasi digital. Nah, manfaatnya itu adalah daya saingnya lebih meningkat, terus loyalitas pelanggannya juga lebih kuat. Terus ada juga pangsa pasar meluas dan profitabilitas jangka panjangnya terjaga. Nah, ini adalah daftar referensi yang udah saya ambil data-datanya. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.